Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan data, tapi kok rasanya malah haus akan wawasan yang jelas? Kalau ya, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tantangan besar kita semua di zaman sekarang. Gimana caranya mengubah semua informasi ini jadi pemahaman yang benar-benar bermakna? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalah inti yang kita semua rasakan di era digital ini. Ada sebuah konsep yang dikenal sebagai paradoks data. Ada kutipan lama yang pas banget buat menggambarkan zaman sekarang. Air-air di mana-mana, tapi nggak ada setetes pun untuk diminum. Nah, ini kan persis kayak kondisi kita. Data ada di mana-mana, tapi buat nemuin satu aja insight yang benar-benar kita butuhin, susahnya minta ampun. Nah, inilah inti dari paradoks data itu. Kita tuh sebenarnya lagi ngalamin dua hal sekaligus. Banjir data, tapi di sisi lain kita juga ngalamin kekeringan wawasan. Informasinya melimpah ruah, tapi pemahaman yang bisa kita pakai buat bertindak, wah, itu langka banget. Terus, seberapa parah sih banjir datanya? Gini deh, coba bayangin. Cuma dalam 24 tahun terakhir, jumlah data di dunia itu meledak, tumbuh 100.000 kali lipat. Ini skala pertumbuhan yang benar-benar gila, belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Tapi masalahnya bukan cuma pusing karena kebanyakan info loh. Ada sisi gelap dari paradoks ini dan konsekuensinya tuh nyata banget. Saya mau ceritain satu kisah nyata yang nunjukin betapa berbahayanya jebakan ini. Anda tahu Flipkart? Itu loh, raksasa e-commerce. Nah, mereka ini terobsesi banget sama data. Suatu hari, mereka punya ide yang kedengarannya brilian. Gimana kalau kita satuin semua data perusahaan ke satu platform super? Jadi ada satu sumber kebenaran gitu. Wah, mereka yakin banget ini bakal jadi kunci buat menguasai pasar. Tapi, apa yang terjadi? Bencana! Platform data super ambisius itu malah jadi macet total. Akibatnya, pengambilan keputusan jadi lumpuh. Tiba-tiba aja, perusahaan senilai 7 miliar dolar ini ada di ujung tanduk, di ambang krisis. Ini bukti paling nyata. Lebih banyak data, belum tentu lebih baik. Dan cerita Flipkart ini, jangan salah, bukan kasus langka loh. Gejalanya tuh umum banget. Coba deh cek, kedengaran familiar nggak? Proyek data yang biayanya selangit dan selesainya lama banget. Tim yang selalu ngeluh nggak punya data yang pas buat ngambil keputusan. Atau data yang udah dikumpulin numpuk itu aja nggak dipakai. Nah, salah satu biang keroknya seringkali adalah yang namanya efek HIPO. HIPO itu singkatan dari Highest Paid Person's Opinion, alias opini orang dengan gaji tertinggi. Ini adalah budaya di mana omongan bos besar itu lebih sakti daripada data. Jadi feelingnya si bos ngalahin fakta, padahal datanya udah jelas terpampang di depan mata. Oke, masalahnya udah jelas ya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara keluarnya dari paradoks ini? Nah, ada satu kerangka kerja yang kelihatannya simple, tapi powerful banget buat ngubah data jadi dampak yang nyata. Coba deh kita pakai analogi. Anggap aja data itu kayak minyak mentah. Dalam bentuk aslinya, minyak mentah kan nggak banyak gunanya ya kan? Harus diolah dulu, disuling, baru deh jadi bensin yang berharga. Nah, data juga gitu. Data mentah itu seringnya cuma noise, berisik doang. Perlu diproses, dibersihin, dianalisis, baru dia bisa jadi wawasan yang bernilai. Dan ini dia petanya, kerangka kerja DEAI. Gampang kok, cuma 4 langkah. Pertama, data. Kita kumpulin dulu datanya. Kedua, insight atau wawasan. Kita analisis datanya buat nemuin aha moment. Ketiga, action atau tindakan. Insight tadi kita jadiin keputusan. Dan terakhir, impact atau dampak. Tindakan kita tadi akhirnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Terus kalau kita berhasil nguasain kerangka kerja ini, hasilnya bisa kayak apa sih? Well, salah satu hal paling keren yang bisa kita capai adalah sesuatu yang disebut era hiperpersonalisasi. Udah deh, lupain itu yang namanya segmen pasar yang gede-gede. Sekarang kita masuk ke eranya segmen tunggal. Maksudnya apa? Perusahaan kayak Verizon itu nggak lagi mikirin pasar telekomunikasi. Tapi mereka mikirin 140 juta segmen individu. Iya bener, setiap pelanggan itu dianggap satu pasar sendiri. Ini personalisasi di level yang gila-gilaan, yang dulu nggak kebayang. Dan kalau ngomongin soal ini, rajanya ya Netflix. Mereka itu pakai data bukan cuma buat ngasih rekomendasi film loh, tapi buat semuanya. Mulai dari bikin profil penonton yang super detail, nentuin mau bikin serial original apa, bahkan sampai trailer film yang kamu tonton itu bisa beda sama trailer yang ditonton temanmu. Setiap klik, setiap kali scroll, itu jadi makanan buat algoritma mereka. Hasilnya,
Ini yang bikin kaget. 80% dari semua yang ditonton orang di Netflix itu datangnya dari rekomendasi algoritma mereka. 80%. Bukan karena orang nyari judulnya, bukan karena rekomendasi temen. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan data kalau diolah dengan benar. Oke, sekarang kita tarik semua konsep besar ini ke level yang paling dekat sama kita. Level pribadi. Gimana sih paradoks data ini ngaruh ke hidup kita sehari-hari? Ada satu cerita pribadi yang menurut saya luar biasa banget. Penulis dari sumber yang kita bahas ini, dia pakai monitor glukosa buat ngelacak data kesehatannya secara real time. Bertahun-tahun, dokternya selalu bilang, ini pasti karena makanan. Tapi datanya ngomong lain. Datanya nunjukin pola yang aneh. Lonjakan gula darahnya itu justru kejadian pas dia lagi stres, bukan cuma karena makanan. Wawasan kecil ini ngubah segalanya. Dia cuma perlu ubah waktu minum obatnya. Sebuah perubahan kecil yang revolusioner, yang gak bakal ketahuan cuma ngandelin feeling atau kebiasaan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat data-data di sekitar Anda, baik di kerjaan maupun di kehidupan pribadi. Pertanyaannya simpel, apakah semua data itu beneran bikin Anda jadi lebih bijak? Atau malah bikin makin pusing dan kewalahan?